Cuma Lebih kemudian yang saya harapkan adalah gak apa-apa dibuat rame. Saya segak apa-apa itu dibuat rame. Itu gak masalah. Ramaikan, orang-orang obrolin, orang-orang ini gak masalah. Satu aja permintaan. Foto-foto lamanya. oh, Permintaan saya cuma satu. jangan disebar. Foto-foto lamanya jangan disebar. Sekarang kayaknya udah mulai bisnis. Bisnis, ya. Dulu kayaknya nggak pernah bisnis. Pernah. Oh, pernah? Tapi bangkrut terus. Wow, sangat jujur ya. Sangat jujur. Jadi Mungkin belum sukses ya. belum sukses. Ya bangkrut terus karena... Di garis bawahi lagi loh, bangkrut terus. Iya. Oke, kali ini bahkan tidak beda sejak dinama. Hussein Basaiban. Sekarang Iya. Kadam Sidik. Sekarang Kadam Sidik. Ya. Udah bener-bener gak pernah ada orang yang manggil Hussein. Ada, tapi yang teman dekat. Yang teman dekat. Ah. Jadi kalau orang pengen merasa dekat dengan Hussein, manggilnya Hussein. Hussein. Oh iya? Iya. Tapi maksudnya sekarang pun sebagian teman dekat juga manggil Kadam. Oh, manggilnya Kadam? Iya. Udah jarang banget orang yang manggil Hussein? Gak jarang sih. Teman-teman dekat semuanya manggilnya Hussein, Ucen gitu. Oh iya? Tahu gak itu di antara perubahan nama itu tanpa disadari banyak orang penyebabnya juga Habib. Aku? Iya. Kok bisa? Hussein. Yang dinotis Hussein Ja'far. Oh gitu. Pernah waktu itu aku ditawari sama salah satu kawanku satu project. Di mana dia dapat satu project tadi. Iya. Aku udah happy tuh dengan project itu. Udah happy, udah kayak alhamdulillah lagi BU-BU-nya ya. Iya. Oh, maaf, kami kira Hussein Ja'far. Oh gitu. Jadi Dari situ makin ke-trigger. Gak terlalu ke-trigger, tapi trigger-trigger awal. Iya. Kok ketuker mulu ya udah beberapa kali gitu. Akhirnya kayak sepertinya saya memerlukan nama panggung yang berbeda gitu. Terus revolusi. Itu kayak revolusi diri. 2023 waktu itu aku ngerasa wah, konten-konten lamaku kok segak dewasa itu gitu. Oh, jadi Kadam nih Hussein versi yang sudah dewasa. Yes, begitu. Berarti versi udah tua nanti kemungkinan bisa ganti lagi. Sudah. Enggak ya? Sudah. Udah. Iya. Begitulah. Sin, Nah, sekarang berarti persiapan pernikahan. persiapan pernikahan akad nanti pada tanggal 7 Agustus. 7 Agustus. Berarti umur berapa, Sin? Umur sekarang 23, nanti 12 Agustus baru 24. Wow, berarti nikahnya muda banget hitungannya. Termasuk muda dibandingkan saudara-saudara. Rata-rata 29-30. Bahkan termasuk lebih muda dari Nabi Muhammad. Iya. Iya kan? Iya. Karena banyak pertimbangan. Pertimbangan utamanya apa? Kok akhirnya kan pasti ada banyak ya. Pertama ada ujiannya. Ujiannya ya mudah, have fun dulu lah. Iya. Kemudian ada juga yang positifnya juga khawatir nih kalau terlalu muda, belum dewasa, belum bijak untuk mengambil tanggung jawab yang betul-betul dibawa ke dalam rumah dan ke dalam kamar kita. Iya. 2021 aku tiba-tiba jatuh cinta dengan tema usrah. Dengan tema keluarga, dengan tema parenting, dengan berbagai macam tema. Triggernya dari? Triggernya itu gara-gara ngelihat diskusi sama orang tua, aku ngerasa orang tuaku itu berhasil mendidik anak-anaknya. Oke. Jadi perbincangan kami di keluarga adalah bagaimana ayah, Abu ya, aku manggil Abu ya, itu selalu ngomong, aku dulu giniin kamu biar kamu gak begini. Aku dulu giniin kamu biar kamu gak begini. Terus menjaga keakuran di keluarga itu juga berpengaruh bagaimana kami memperlakukan orang luar. Oke. Begitu. Jadi akhirnya dari situ ke-trigger belajar tentang parenting, buku-buku tentang pernikahan aku baca banyak. Ya, buku-buku tentang pernikahan aku lumayan happy gitu. Walaupun waktu itu gak ada pikiran aku bakalan mau nikah. Oke. Sampai akhirnya aku memahami bahwa pernikahan yang selama ini diberikan standar-standar TikTok dan sebagainya itu gak ada yang pakem. Karena keadaan manusia itu berbeda-beda. Beda-beda. Jadi atas banyak sekali pertimbangan, aku memutuskan kayak, oke, ini adalah waktunya. Dan itu trigger awal. Trigger keduanya yang makin bikin aku nambah pengen, niat awalnya itu setelah selesai S2. Oh. Cuman aku ngeliat orang tua aku sepuh.
Abuya, Iya. itu makin lama makin sepuh. Oke. Aku pengen istriku ini akan jadi setidaknya punya cerita banyak Dengan lebih mertua. banyak, dengan mertua, Ah. dengan ayah. Tapi tidak akan tinggal bersama. Enggak kayaknya. Enggak kayaknya Ya, ya. saya yang ke perempuan. Oh gitu. Nah, mungkin sebagian mengenal Kadam itu sebagai konten kreator dakwah ya. Di khususnya TikTok awal-awalnya ya. TikTok. Dulu Awal-awalnya. kan bareng. Iya. Iya. Dulu yang men-trigger saya untuk bikin TikTok dan sampai sekarang saya merasa kenapa saya disesatkan di sana. Itu Husein Bersaifan. Jadi pertemuan kayaknya itu pertemuan pertama sih ini ya. Pertemuan pertama. Iya Di kan? kantor lama. Bukan. Pertemuan pertama kita di rumahnya Ranasih, Bangkalan. Oh iya di Bangkalan. Di Bangkalan. Setelah itu ketemu yang intensif ngobrol, bahkan sampai bikin YouTube waktu Bikin itu. YouTube. Ada videonya harusnya. Ada videonya di Jeda Nulis. Ngobrol panjang dan akhirnya bikin TikTok pertama kalinya waktu itu. Yes. Dan sampai sekarang masih bingung karena itu kontennya ini aja konten dari Instagram lempar aja ke TikTok, Iya, iya. mirroring, Clipping-clippingnya. clipping. Sampai sekarang berarti masih konten kreator dakwah Sin? Masih konten kreator dakwah dan akan mati sebagai pendakwah. Pernah ngebayangin nggak setelah menikah akan berubah? Enggak, justru Enggak, masih akan seperti itu. aku ini jujur caraku untuk nge-approach perempuan ini itu benar-benar gak basa-basi. Kirain bener-bener pakai followers gitu. Followers Enggak. saya sekian Enggak. Enggak. Itu benar-benar tanpa basa-basi. Di antara tanpa basa-basinya adalah aku nanya waktu itu adalah 5 tahun ke depan mau apa? Oh ini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nggak ada jangka pendek. Visinya. Oh nggak ada. Nggak ada Lah jangka 5 pendek. tahun itu? Iya, itu agak panjang. Iya. Dari 5 tahun itu Mau endingnya ngapain kan nih? kelihatan kan. Iya. Karena aku ngerasa bahwa orang menikah di antara senior-senior yang kutanyain adalah gimana caranya yang paling cocok sama kamu. Aku adalah orang yang sibuk, yang capek, yang sepertinya tidak bisa menemani perempuan yang banyak cita-cita. Oke. Berarti kamu butuh dia yang menemani kamu. Yes. Ya, Yang satu visi sama kamu. Satu visi. Kalau dia gak punya visi, aku yang kasih kamu visi gitu. Wow. Karena aku udah punya gitu proyeksi masa depan. Misalnya aku punya cita-cita banyak, terus ternyata istri punya cita-cita banyak. Untuk mengkompromikan cita-citaku seperti ini berat. Oke. Makanya guruku itu bilang, kalau mau cari perempuan, cari perempuan yang ngebantu kamu untuk belajar dan mengajar. Oke. Jadi aku bilang, kayaknya kalau main perempuan semoga Allah jaga aku dari itu. Semoga Allah selamatkan aku dari itu. Untuk selingkuh, wal'iyadzubillah. Tapi kalau selingkuhin kamu dengan belajar dan mengajar, itu pasti saya bilang. Oke. Ya. Iya karena kalau aku sering bilangnya gini, nikah itu kan antara dua ya, dengan orang yang punya kesamaan dengan kita atau dengan orang yang berbeda sekali dengan kita. Kalau berbeda untuk saling mengisi, kalau yang sama itu untuk saling menguatkan. Konteks Kadam sih berarti yang sama, untuk saling menguatkan satu visi yang sama ya. Karena kalau nggak sama, kemudian dipaksa masuk ke visi kita, kesan egonya tinggi sekali. Iya. Karena kita maksa orang untuk ikut visi kita. Iya kan? Iya. Makanya Berarti itu dari awal udah ada sesi wawancara. benar-benar dari awal itu bahkan kakaknya dia, mbaknya dia, sama ibunya juga kalau nggak salah waktu itu ngomong, gara-gara pertanyaanku yang nggak basa-basi, si cewek ini sempat ilfil katanya. Oh gitu. Karena benar-benar pertanyaannya nggak ada. Iya, kayak ini cowok gak asik sih pasti. Iya. Aku sih. Aku dianggap begitu. Iya, karena kan kesannya kalau di medsos asik. Asik. Ternyata orangnya seserius ini. Gitu. itu personal branding aja Iya, itu. tapi aku nggak seserius itu kan. Oh iya. Nggak seserius itu. Itu memang ya udah dari awal gak usah basa-basi, capek. Jadi sempat ilfil di awal-awal. Ilfil. Dan memang aku nggak bisa suka sama perempuan yang suka aku. Oh, jadi justru ketika dia ilfil, wah oke nih. Jadi ter-challenge nih. Iya. Proses dari ilfil ke akhirnya balik lagi? Iya. Karena merasa tertantang. Lama tuh? Nggak tahu ya. Nggak tahu lama apa enggak. Eh, Enggak kayaknya. enggak ya? Enggak kayaknya. Seorang pendakwah
Itu kalau berarti konsepnya ketika berdekatan dengan cewek yang belum dia tunangan dan nikahi, itu konsepnya gimana berarti? Aku ngobrol sama ibunya. Ngobrol sama ibunya? Ngobrol sama ibunya. Pertanyaan-pertanyaan tadi aku ajuin ke ibunya. Oh, ke ibunya. Dan yakin bahwa ibunya tahu, Tahu anaknya secara utuh. Iya, bahkan teman-temannya yang lain itu aku wawancarai semua. Oh. Oh iya. Teman-temannya aku wawancarai. How, gimana orangnya gitu. Karena aku ngerasa Jadi disisir dari pinggir itu semua. aku itu ego. Ah. Ego. Ego tuh maksudnya apa? Egoku tinggi. Oh, ego tinggi. Ego tinggi. Dan aku gak mau ngorbanin egonya perempuan. Oke. Kan harus cari preferensi yang sama kan. Iya. Jadi kalau aku nyari perempuan yang juga ego tinggi, takut nabrak. Jadi memang pengennya itu yang sesuai dengan preferensiku. Setiap orang punya preferensi masing-masing. Betul. Mau cari yang putih, mau cari yang hitam, mau cari yang tinggi, terserah. Nah, aku tahu diriku seperti apa. Akhirnya ya cari yang kira-kira ini orangnya gimana. Bahkan aku tanya manggil ibunya itu Mimi. Itu aku nanya, aku orangnya begini. Kira-kira putri jenengan itu begini nggak? Oh. Enggak, dia dari kecil begini dia orangnya ya disuruh kanan ya kanan, disuruh kiri ya kiri, yang begitu. Gitu. Oh baik, terima kasih gitu. Kalau fisik ada preferensi, Sin? Tetap? Itu nomor satu. Oh, nomor satu? Itu fisik? nomor satu. Itu nomor satu. Oh. Itu nomor satu. Yang paling cocok maksudnya. Iya? Yang paling cocok, iya. Oke. Itu buat aku sebagai trigger awal. Trigger awal. Trigger awal. Dan sebenarnya juga akan menjadi trigger seterusnya sih. Senior. Iya, Saya mendengarkan ketika kita senior. bangun, tapi semua perempuan cantik di mata yang tepat. Jadi, cari fisik, setelahnya baru karakter. Iya. Bukan berarti yang anti dengan karakter. Bisa, saya percaya orang bisa jatuh cinta dengan karakter. Tapi orang beda-beda. Iya. Nah, saya di antara cari yang karakter fisiknya sesuai dengan preferensi pribadi. Oke. Dan karakter non fisiknya juga. Iya, karena satu visi tadi Iya, ya. satu visi tadi. Jadi, misal kalau mau cari yang cantik terus, wah banyak saya. Iya, nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Karakter yang kedua tadi itu. Terus di antara pertanyaanku adalah aku pengen ngajar. Oh, pengen aja. Pengen ngajar. Pokoknya pengen ngajar. Nah, akhirnya aku nanya kira-kira di antara visi 5 tahunnya, dia bilang ya bahwa ayahnya nyuruh nikah sama penuntut ilmu untuk megang pondoknya. Oh, megang pondok ayahnya. Iya. Oh, jadi udah wadahnya siap dong. Insya Allah ya siap. Tapi S2 belum selesai. S2 saya belum selesai. Berarti nanti akan di bawah untuk S2 dulu. Dia sudah S2 di sana. Oh, dia S2 di sana juga. Iya. Oh, ini cinlok. Dikenalin teman sih lebih tepatnya. Oh, dikenalin teman. Ya begitulah. Oh, sama-sama berarti di Malaysia. Di Malaysia. Jadi teman saya bilang, ini nih ada orang gitu. Soalnya waktu itu memang sedang mencari. Ini berarti dia sebagai mahasiswa S1 di sana atau S2 juga? S2. Oh, berarti relatif seumuran, Sin. Lebih tua dia. Oh, lebih tua dia. Wih, agak berani, Sin ya. Kenapa? Enggak, maksudnya kan kalau kita bicara probabilitas ya, Iya. umumnya biasanya yang lebih tua kan laki-laki, karena posisi laki-laki dianggap lebih dewasa harusnya sebagai imam. Rasulullah dengan Rasulullah jauh. Bunda Khadijah. Iya. Ada sih, Rasulullah ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ada yang lebih muda. Yang lebih muda banget ada Sayyidah Aisyah, yang lebih Iya. tua banget ada Ada. Sayyidah Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Iya. Jadi ini versi yang Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah tapi nggak sejauh beliau radhiyallahu Iya. anha. Nah, Tapi dengan seorang Husin yang tadi ego, ego. nggak khawatir Sin bahwa itu akan jadi tantangan. Khawatir. Khawatir ya. Khawatir. Sehingga gini, ini jujur saja ya. Saya banyak membaca beberapa buku. Di antara bukunya menurut saya nggak bagus-bagus banget, tapi menyadarkan saya satu hal. Itu ego is my enemy. Oke. Saya waktu itu keliling. Saya baca buku itu. Buku ini nggak terlalu bagus. Tapi setidaknya setelah saya selesai baca buku itu, saya tahu bahwa ego tuh nyebelin. Dan saya senyebelin itu. Akhirnya saya di tahun 2022-2023 itu men-challenge diri saya. Sekitar 30 hari, 40 hari, saya harus ngalah sehari. Dalam sehari itu saya harus setiap hari itu ngalah. Misalnya, kalau saya nggak tahu mau ngalah apa, saya keluar pakai mobil, saya kasih tukang parkir 1.000.
Rp1.000, biar dia protes. Oh gitu. Iya. Terus kamu ngalah sama dia? Oh iya ya Pak, maaf Pak, saya kasih. Oh. Pokoknya tiap hari ngelatih diri untuk ngalah. Karena memang alhamdulillah sekarang sudah terlatih banyak untuk ngalah. Saya merasa melihat dari pertumbuhan 2020, 2021, 2022, ego itu ada, tapi saya melihat perubahan yang sangat amat baik dari pribadi. Iya. Dan karena itu sekarang udah mulai terasa betapa ego itu bisa menjadi masalah bukan hanya secara spiritual tapi secara sosial. Yes. Kalau secara spiritual jelas tuh puncak takwa yunfiku nafis sarra iwad dharra. Hilangnya ego kamu, mengalahnya kamu dalam segala hal yang memang bisa kamu mengalah, tepat kamu mengalah. Tapi secara sosial kan sekarang NPD itu jadi inian kan, jadi isu, kemudian jadi stereotip kepada orang yang memang cenderung ego kan. Hati-hati sama cowok NPD. Iya kan? Hati-hati sama teman NPD, dia akan toksik dan lain sebagainya. Emang itu harus dikendalikan. Dikendalikan. Alhamdulillah, aku merasa kalau dalam hubungan sosial, aku selalu melatih diriku untuk insaf. Insaf dalam berbagai macam hal. Jadi kalau misal ada orang bisa nunjukin kesalahanku, jadi aku nggak tahu definisi ego sebenarnya. Karena ada kawan yang bilang kalau dalam pernikahan itu benar dan salah, walaupun kamu salah tetap harus ngalah. Aku bilang nggak bisa. Nah itu katanya ego. Jadi aku mendefinisikan ego itu aku membela kebenaran versiku. Iya. Jadi sehingga kalau ada orang bisa nunjukin kamu salah, mana salahnya logical fallacy misalnya, kamu salah di bagian ini, aku selalu nurut. Agak menantang sih nanti pernikahannya ini sih. Nah itu, makanya untuk ngalah pada sesuatu yang menurutku benar dan aku punya dasar logiknya, masalahnya teman-teman saya yang senior semua pada bilang nikah itu gak begitu katanya. Iya, karena benar itu bukan hanya bisa ngalah, benar itu bahkan bisa kalah kok. Tapi benar itu gak bisa salah gitu. Jadi pasti benar tuh kadang butuh waktu untuk mekar, kemudian benar itu juga kadang butuh approach untuk kemudian sampai kepada seorang, sehingga di pernikahan semua itu akan diuji sih. Berarti S3-nya di rumah tangga. S3-nya di rumah tangga. S3-nya tuh ini apa? Bukan postdoc, masternya itu di Insyaallah pernikahan baru kemudian S3. Walaupun setelah menikah, saya 7 tahun menikah, S3 malah terbengkalai. Jadi kayak wah belum siap nih untuk S3 karena tanggung jawabnya gede. Apalagi konon Sin, di awal pernikahan, di 5 tahun pertama. Itu tantangannya besar sekali. Sehingga relatif kalau aku di 5 tahun pertama itu gak punya visi. Oh ya? Relatif gak punya visi. Visiku adalah membuat rumah tangga sebaik-baiknya. Karena itu gede banget tantangannya. Apalagi di tahun-tahun pertama dan sampai paling tidak 5 tahun pertama itu pasti badainya gede. Sehingga seringkali orang akhirnya kesedot visinya untuk lebih ke bagaimana membangun karakter bersama dan lain. Biasanya sih begitu. Tapi kan setiap orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, ini pernikahannya Husein Basaiban, aku juga gak tahu, makanya mau konfirmasi. Itu seringkali di TikTok, karena saya bukan orang TikTok ya. Itu di TikTok, wah mekarnya Lili. Oh iya. Itu apa maksudnya, Sen? Itu mekarnya Lili ya acara nanti itu tanggal 7. Oh, nama istrinya, calon istrinya Lili? Bukan, itu kayak perwujudan aja. Kan orang Arab. Oh gitu. Orang Arab biasanya dulu di puisi-puisi selalu punya majas ya. Kiasan untuk menjelaskan sosoknya gitu. Selalu begitu. Biasanya jatuh cinta, nggak bisa ngungkapin, akhirnya dikasih begitu-begitu. Diibaratkan dengan apa? Diibaratkan dengan bunga A, bunga B, atau diibaratkan dengan batu. Betul. Jenis batu yang indah gitu. Bahkan kalau di orang Arab itu ada semacam kecenderungan untuk bukan hanya tidak menyebut nama istrinya, tapi tidak menyebut dia itu sebagai istri kita. Biasanya nggak nyebutnya zaujati, tapi karimati gitu. Orang yang saya cintai, orang yang saya muliakan, dan lain sebagainya. Ini disebutnya Lili. Lili itu kayak perwujudan aja, karena di awal-awal suka nulis kan. Awal-awal suka nulis puisi, nulis apa lagi ngayal gitu kan. Itu syar'i sekali kan. Kan akhirnya nulis kayak akhirnya selesai. Itu nulis maksudnya puisi cinta gitu.
puisi sekarang lagi ngerasain apa, Oh, kayak diary. diary pribadi. Ada yang saya baca 1 kali aja kayaknya. Sisanya ada di notes pribadi. Itu mau dikasih baca ke istri nanti. Gak tahu ya, kayaknya enggak deh. Kalau dikasih baca ke istri, ego istrinya yang naik langsung. Oh, gak tahu saya. Gak tahu ya, itu kayak pribadi aja dulu. Kayak pribadi aja dulu ya. Gak kepikiran, takut cringe. Untuk menikah itu kan biasanya salah satu persiapan utamanya adalah secara finansial ya. Secara finansial. Dan aku ngelihat sekarang kayaknya udah mulai bisnis. Bisnis, ya. Dulu kayaknya nggak pernah bisnis. Pernah, ini. pernah. Oh pernah. Tapi bangkrut terus. Wow, sangat jujur ya. Sangat jujur. Jadi Mungkin belum sukses ya. belum sukses. Ya bangkrut terus karena Di garis bawahi lagi loh bangkrut terus. iya, bangkrut terus. Karena tidak mengembalikan bisnis itu kepada para pakar. Oke. Nggak nanya-nanya, nggak berusaha cari tahu. Dan mungkin ada ego juga ya, follower saya banyak. Iya, Saya jualan ada apa begitu. aja pasti laku. Iya. Ternyata nggak begitu. Nggak begitu. Bisnis nggak begitu. Akhirnya jualan-jualan sebelum-sebelumnya selalu gagal. Akhirnya di-approach sama Oktarin. Iya, secara kan Oktarin sebagai sebuah brand udah besar banget kan. Ya, akhirnya gitu. Cara mereka nge-approach dan menjelaskan banyak hal itu benar-benar luar biasa sekali. Pede dengan apa yang sudah mereka bangun Oke. dari awal, pede. Akhirnya dari situ aku ngerasa kayak sepertinya bagus. Dan aku ketika kenal dengan yang punya, sepertinya kami punya banyak sekali latar belakang yang kurang lebih sama. Oke. Latar belakang yang sama. Akhirnya ya udah mulai kolaborasi, Akhirnya, iya. memberanikan diri untuk bisnis lagi. Ya, memberanikan diri untuk bisnis. Kita bahas semua persaingan, konsep. Bahkan konsep ini dari aku. Oh, semuanya konsepnya dari awal. Konsep Lili dari aku kan. Ya, Lili kan Iya. kaitannya dengan Iya, termasuk botol. oh semuanya Den, sampai Iya, botolnya. Botol. Mereka biasanya, aku pengen apa? Aku bakalan jelasin ideku. Ini ideku begini, ini ideku begini. Aku punya ide, tapi teknis belakang, pemilihan font dan sebagainya, aku kan nggak ngerti. Iya. Akhirnya mereka yang, ayo kayak begini bagus gak? Ini kurang begini sih, ini kurang begini sih. Ini warnanya kurang begini, ini kurang begini. Gitu. Oh, itulah pentingnya kolaborasi. ya. Pentingnya kolaborasi. Sebenarnya akhirnya itu jadi pembelajaran untuk nikah. Itu nanti Sen ya. Gimana itu? Ya, Gimana? nikah kan akhirnya kolaborasi kan. Oh, gitu. Iya kan, kolaborasi. Mungkin Husin punya kecenderungan visi begini. Nanti ya kolaborasi ini kurang ini kurang itu Yes, gitu. yes, benar. Jadi akhirnya sebagai sebuah karya rumah Yes. tangga itu seperti karya Husin sama Oktarin dong. Bener. Terus aku di awal-awal itu sempat mikir, oh kayaknya ini bakalan ngedup. Bagi apa? Ngedup tuh kayak inspired by gitu. Kayak, Oh, oke. Ternyata Inspired by Husin gitu. bukan. Sidik. Biasanya parfum itu kan ada yang terinspirasi dari parfum yang lain Oh, untuk iya. dibuat kembali dengan Oke. rebranding baru. Aku Oke. kira akan dibuat seperti itu. Ternyata kemarin dari Oktarin bilang, enggak, kita nggak ada ini, kita bikin dari awal. Wow. Pakai perfumer. Berarti ini wangi yang emang original banget. Original banget. Betul-betul Betul-betul khas. dan terinspirasi dari seorang yang sedang dimabuk cinta. Iya, Iya kan? begitulah. Kayak aku tertarik dengan obrolan sama Kadam dari tadi. Jadi kalau dalam bentuk wangi, ketertarikannya itu ditumpahkan di Oktarin ini. Iya, iya. Jadi kalau merasakan perasaan Kadam yang mau menikah itu, ya dari parfum ini. Benar. Karena emang seru sih, kayak ngobrol aja tuh seru kayak ya saya 10 tahun yang lalu nih. Lucu nih, kayak asik nih dan emang betul-betul ketika tadi pakai Oktarin itu emang kerasa banget kayak berbunga-bunga. Memang bunga banget aromanya kan? Iya, aromanya. Ada yang dominan bunga banget, ada yang dominan buah-buahan merah, Oke. beri-berian gitu. Tapi tetap ada bunganya. Oke. Floral, fruity gitu-gitu. Oke. Makanya ada dua ya? Ada dua. dua jenis ya? Ada 2. Ada yang satu namanya Arwa Lilia, Arwa Lilia, yang satunya Numair. Numair. Pertama namanya dulu, Arwa Lilia nih apa maksudnya? Arwa Lilia. Jadi, kenapa aku kasih nama Arwa Lilia? Tahun 2022 atau 2023, itu notes-nya masih ada, Bib. Oke. Itu notes-nya masih ada sampai sekarang. Aku ngaji sama Abu ya. Aku bilang kan, kalau tema pernikahan, tema parenting, tema keluarga itu selalu jadi favoritku. Iya. Kita lagi ngaji Kutubus Sittah. Oke. Ya, Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Kitab hadis lah Kutubus Kitab Sittah hadis. itu. Kita sampai di hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi.
Di situ ada perawi hadis yang bernama Arwa. Oh, Arwah. Terus ayah saya langsung diam gitu. Ini nama bagus sekali. Kalau kalian punya putri, mau dikasih nama, ini cocok nih jadi pilihan. Langsung Arwah. saya catat sampai sekarang. Oh, nama Arwah itu. Iya, langsung saya catat di sini. Nih, Arwa. Nih, nama perempuan Arwa. Lihat tanggalnya. Wih, 2022 loh tanggalnya. Iya, tanggal 23 Januari 2022. Kalau nama laki-laki, Nama laki-laki Iya. ada. Oh, udah disiapin. Visinya sejauh itu ya? dari 2021. Gimana nanti kalau pengen bangun keluarga yang seperti apa. Terus, iya sudah terbayang dari 2021. Biasanya kalau di bahasa Arab itu kan kalau perempuan itu tinggal ditambahi tak di akhirnya. Iya. Berarti jadi arwah sih. Enggak. Enggak melulu. Arwah lilia. Lilia itu karena bunga. Bunga lili. Iya, bunga Ini lili. suka banget emang bunga lili sini ya? Jadi ceritanya begini, aku suka bunga. Suka bunga secara umum. Basicnya laki-laki yang suka bunga. Bunga Bahkan- bang. Aduh, jangan dong. Haram. Juga suka semua jenis bunga. Semua jenis bunga suka. Bahkan aku sering beli bunga untuk ditaruh aja gitu di kamar. Itu sisi femininnya berarti sini ya? Kan sisi maskulinnya dari tadi diceritain nih. Iya. Ego dan Iya, lain iya, sebagainya. Itu sisi femininnya. Sisi feminin, ya. Feminin ya, itu dianggap Iya. feminin. Ya baik. Akhirnya sering mampir ke toko bunga. Kalau ke toko bunga biasanya aku foto-fotoin. Cantik banget gitu. Kayak perpaduan bunga-bunga. Nah, aku mikir, ada beberapa jenis bunga yang dia itu untuk jadi cantik butuh effort banget. Misal, bunga mawar. Bunga mawar kan cantik. Iya. Tapi effort dia. Dia kelopaknya harus banyak. Oke. Warnanya harus cantik. Betul. Bunga matahari cantik banget. Iya. Dan dia harus ada tutuk-tutuk gitu. Iya. Harus ada apa namanya itu? Biji kuaci, Iya, biji kuacinya kan. kuaci, iya. Cantik tapi effort gitu. Iya. Nah, di antara bunga-bunga yang cantik itu yang sampai di kelasnya di mataku waktu itu adalah bunga lili. Bunga lili satu-satunya bunga yang dia tuh gak effort. Bentuknya kan bener-bener Sederhana aja. kelopak, seret, Mm. gitu doang. Iya, iya. Kayak gak perlu banyak. Mau dilempar warna apapun, mau dimasukin warna hitam ada. Iya. Warna marun ada, warna pink cantik, putih cantik, kuning cantik, biru cantik, banyak sekali jenis-jenis warnanya. Dari situ kayaknya untuk menggambarkan sosok ini dengan sangat baik yang aku kayaknya nggak effort gitu, Iya. nggak perlu effort yang dia harus begini, dia harus begini. Akhirnya aku mengibaratkan itu dengan bunga lili. Kalau Numair? Numair itu macan kan, yang ditasghir jadi Numair. Iya. Karena menurutku Numair ini lebih strong. Walaupun nggak se-strong itu. Strong itu biasanya kan nggak bisa dipakai untuk siang-siang atau di outdoor. Iya. Nah, akhirnya aku tasghirkan jadi macan kecil. Iya. Macan kecil kan gesit. Oh, gitu. Macan kecil kan gesit. Iya. Sat-sat. Jadi aku kasih nama Numair. Berarti ini bukan berarti yang Numair cowok yang Enggak, dua-duanya unisex. Arwah Lilia unisex semua. Unisex dua-duanya. Dua-duanya unisex. Iya. Jadi siapapun bisa lah ya. Siapapun bisa. Yang ini. Nah, kalau proses developnya berarti dari awal Husein ikut. Ikut. Betul-betul aku lihat videonya ke pabriknya. Iya, ke pabrik. Bahkan aromanya itu sampai akhirnya jadi 2. Kan benar-benar ditanyain sisi psikologisku itu seperti apa. Oh, sampai segitunya. Iya, ditanya aku tuh orangnya kayak gimana. Bahkan karakterku seperti apa. Parfumku yang aku punya sebelum-sebelumnya itu semua disuruh fotoin. Aku serahin ke mereka, ke Oktarin, Ke Oktarin. untuk dicek semua komposisinya. Setiap parfum yang aku punya di rumah. Dan ternyata mereka itu kaget kalau aku itu bukan pakai parfum yang oud yang Iya. nyengat, bukannya begitu ternyata parfumku. Parfumku ya begini. Ya berarti ini juga menggambarkan karaktermu. Iya, dari 200. Kalau nggak salah 200-an ya? 200-an parfum? 200 aroma. Iya, yang tersedia. difoto-fotoin. Oh, 200 aroma. 200 pilihan, akhirnya kita kurasi makin sedikit, sepertinya titik terakhirnya waktu itu 10. Dari 10 itu, Jadi 2 ini. aku dipaksa untuk memilih 2 karakter ini. Berarti udah betul-betul hasil seleksi dari Seleksi 200 dari aroma. 200 aroma. Dan betul-betul ketika jadi Sen, iya ini emang aku. Bahkan teman-temanku kan, aku nggak tahu kalau temanku yang ada di Madura itu pada support.
adalah aku dapat video-video awal mereka beli. Mereka bilang, ini aromanya ucian banget, kata dia. Oke. Ini ucian banget. Dan mereka beda-beda gitu. Ada yang bilang aroma yang aku banget itu yang Numer. Iya. Ada yang teman satunya itu bilang, yang aku banget itu justru Arwah. Jadi aku bingung, yang mana yang aku banget jadinya gitu. Yang jelas Iya. ada dua pendapat itu. Dua pendapat itu. Dan saya selalu suka tuh ketika konten kreator atau pendakwah atau siapapun berbisnis itu dengan hati. Karena seringkali kan konten kreator tuh kayak Husein dulu sebelum sama Oktarin kan. Iya. Ya udah cuman ngandelin, ya udah. Iya. Gue punya followers, Iya. lu bikin apa aja deh gue jualin pasti laku. Kalau ini betul-betul mungkin titik awal Husein berbisnis ya. Iya. Karena turun dari awal develop sampai kemudian kemarin promosinya juga Promosi turun kan? Turun. Aku nonton tuh live-nya. Oh iya. Sama Oktarin ya? Iya, launching 5 Juni. Baru, 5 Juni. belum 2 bulan ya. Belum 2 bulan. Kalau nggak salah sehari 10.000 ya, Sin? Lebih. Lebih? 2 hari udah 20 20.000. 20 ribuan. Wow. 2 hari 20.000. Alhamdulillah, Piece, ya. alhamdulillah. Itu udah nunjukin bahwa kalau secara quality tadi ya di develop dengan baik sama Husein dan Oktarin dan secara quantity juga ada 20.000 orang yang udah di hari pertama menikmati 20.000 lebih, iya. Dan udah nyaman ya. Nyaman, alhamdulillah. Dan betul-betul utamanya ya persembahan buat followers ya. Karena ini betul-betul sesuai dengan karakter. Bener. Oh mungkin karena gini Sin kan. Apa? Di TikTok banyak tuh perempuan-perempuan yang ngefans ke Husein atau cowok-cowok yang ngefans karena sebagai konten kreator. Nah mereka sudah tidak bisa memiliki. Sekarang ya udahlah. Kita tidak tahu itu. Kita transfer rasa kepemilikannya lewat parfum aja lah. Maybe. BTW, ini obrolan kita tuh seru banget. Karena dari sini kita makin paham. Kalau parfum itu bukan cuman biar badan wangi pas ketemu orang. Tapi soal gimana kehadiran kita bisa kerasa dan diingat sama orang lain. Kayak Husein tuh. Melalui parfum ini orang bisa nginget kehadiran dan signature-nya Kadam Siddiq. Nah, hal itu yang pengen disampaikan sebenarnya lewat Oktarin X Kadam Siddiq. Kolaborasi Kadam Siddiq dan Oktarin. Brand lokal ini udah jadi salah satu market leader di channel online dan marketplace yang sudah terjual puluhan juta botol. Jadi kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Kalian tinggal pilih nih, mau aroma yang manis lembut kayak Arwah Lilia, yang tadi udah dijelasin, atau yang aromanya hangat dan punya kesan kuat kayak Numair, si masan kecil tadi. Dua-duanya udah bisa kalian beli secara online di official store Oktarin. Oktarin alongside Kadam Siddiq, Presence of Soul. By the way, Sin, berarti dulu Husein Basaiban. Kemudian brand apa ya? Kadam Siddiq nih Personal brandingnya. Personal branding sebagai konten kreator lah ya. Iya. Sebagai pendakwah, sebagai orang yang suka ilmu, baca dan lain sebagainya. Berarti Prince of Lily ini personal branding sebagai kolaborator dengan Oktarin dan sebagai pebisnis berarti. Jujur awalnya bercanda aja. Oke. Awalnya bercanda aja namain username kan aku punya akun first sama akun second kan. Oke. Akun secondnya biasanya berubah, seminggu sekali berubah. Aku kasih nama ngawur-ngawur kucing kelaparan biasanya. Aku kasih nama itu aja username-nya Your Electric Car. Oke. Mobil listrikmu. Itu gara-gara aku lagi duduk terus ngelihat ada mobil listrik lewat. Terus kayak ya udahlah kasih nama username Your Electric Car gitu. Jadi kayak ngawur aja. Cuman entah kenapa waktu itu Prince of Lily kasih. Oh iya sekarang lagi Lily nih, Prince of Lily gitu. Keterusan dan dapat julukan. Ya udah kita terusin aja. Lanjutin aja. Itu personal branding barunya ya. Berarti Sin, ini yang sering ditanyakan ke aku. Boleh orang tuh punya second account? Ya kenapa tidak boleh? Gak apa-apa ya. Walaupun saya lihat video Habib itu bilang itu aneh ya. Orang punya second account tuh. Katanya biasanya second account digunain buat apa, Sin? Jualan. Oh, jualan. Affiliate. Nggak buat ini apa? Cari-cari tahu tentang Queen of Lily. Enggak ya. Enggak, biar kalau nyari taunya pakai akun asli malu gitu. Enggak. Udah hapus akun sekarang. Oh iya. Oh, udah hapus akun ya. Hapus akun. Oh iya. Nah, sama ini Sen. Yang juga aku ironi adalah soal kemarin rame banget tuh Apa foto.
Oh iya. Jadi biasa kan anak muda itu ketika dia mau menikah dan mengabarkan, dan memang pernikahan itu wajib dikabarkan. Bahkan salah satu sunnahnya resepsi pernikahan itu karena mau mengabarkan kan kepada orang, agar kalau kita masuk hotel tuh nggak perlu nunjukin surat nikah tuh, Ya. agar nggak jadi fitnah kalau kita masuk hotel berdua Ya, gitu ya, dan ya. lain sebagainya lah. Karena mungkin kartu nikahnya ditunjukin, kalau di Aceh itu ditunjukin ke resepsionisnya, tapi Ya. orang kan nggak tahu gitu. Yes. Karena itu sunnahnya resepsi itu karena untuk ngabarin. Karena Iya. itu menurut aku positif ngabarin. Tapi orang punya cara sendiri-sendiri ngabarinnya. Kayak aku misalnya, aku nggak pernah memperlihatkan wajah istriku di media sosial. Maka cara aku ngabari dulu itu cuman tangan aku sendiri. Iya. Tangan aku tapi pakai Cincin. cincin. Yes. Dan cincin itu bukan cincinku, Sin. Cincin siapa? Cincin istri. Oh. Karena kan kalau di tradisi aku cuman cowok yang melalui ibunya, Paham. melalui ibu aku ngasih cincin ke calon istri. Si cewek ini gak ngasih cincin, makanya aku Iya. gak pakai cincin sama sekali karena Yes. walaupun udah nikah gak pakai cincin. Jadi aku pakai cincinnya dia, makanya di jari kelingking Kelingking, gini. kecil. Terus di foto. Dan orang-orang udah tahu. Orang-orang udah tahu waktu itu. Itu cara aku ngabari. Nah, Husein menarik cara ngabarinnya. Seperti relatif umum. Iya. Foto untuk surat nikah tuh ya. Surat nikah, KUA. Untuk surat nikah KUA dengan latar biru, tapi calon istrinya ditutup dengan Iya. bunga lili ya. Iya. Tapi kemudian ya namanya media sosial Iya. ya. Ada efek yang tidak terduga dan tidak bisa dikendalikan. Jadi ceritanya begini. Dulu ketika pertemuan dua keluarga saja, itu sudah banyak yang nyebar-nyebar foto-foto calonnya. Oh, udah Foto-foto pernah lamanya. tersebar, Sid? Pernah tersebar waktu itu. Ditegur tapi. Saya nggak punya kemampuan negur. Karena oke. belum pengumuman apa-apa. Oke. Kemudian kemarin, teman-teman saya kan pada sibuk. Teman-teman influencer Jakarta ini kan semua pada sibuk. Sehingga ketika saya mengundang, itu mau gak mau harus dari jauh-jauh hari. Oke. Itu harus dari jauh-jauh hari. Belum lagi gus-gus yang biasa diundang setiap hari selalu punya acara. Itu mau gak mau harus diundang dari Jauh-jauh hari. jauh-jauh hari. Dan saya tahu konsekuensi dari menyebarkan undangan adalah tersebar. Jadi ketika saya nyebar undangan itu, saya tahu orang-orang yang saya undangkan banyak yang bahkan saya gak kenal. Dari pihak keluarga, dari relasi-relasi orang tua. Jadi benar terjadi. Mereka udah pada moto-motoin undangan. Dan sempat FYP. Dan pada nanya-nanyain, ini gimana? Akhirnya ya sudah saya post. Cuman Lebih kemudian. yang saya harapkan adalah gak apa-apa dibuat rame. Saya segak apa-apa itu dibuat rame. Itu gak masalah. Ramaikan, orang-orang obrolin, orang-orang ini gak masalah. Satu aja permintaan. Foto-foto lamanya. Oh. Permintaan saya cuma satu. Jangan disebar. Foto-foto lamanya jangan disebar. Kalau itu, Sin, ngeganti foto calonnya dengan... Aneh itu sih. Itu Jadi banyak tuh disrespectful perempuan sekali itu. nggak Iya. suka pasti itu. Nggak suka lah. Karena menurut aku itu menyakiti dua orang Iya, sih. iya, iya. Kadam dan Iya. yang lebih besar dan lebih Yes. penting menurut kita adalah calonnya. Kita harus hormati lah. Iya, cuman itu sangat amat bisa, maksudnya efeknya memang begitu kan. Iya, konsekuensinya. Aku cuman permintaan satu. Kemarin foto yang aku bikin tulisan panjang, permintaan saya cuma satu. Satu aja permintaannya. Foto-foto yang sudah tersebar. Foto-foto lama. Udah jangan disebar lagi, udah. Iya. Selesai. Apalagi itu bagian dari masa lalu. Masa lalu. Kayak misalnya saya sempat bilang bahwa di masa depan saya nggak mau dia tampak di sosial media. Adapun masa lampau, terserah. Iya. Terserah, masa lampau terserah. Dan itu emang bukan haknya Husein kan? Iya, masa lampau ya sudah masa lampau. Dia dengan dirinya sendiri. Dia dengan dirinya sendiri. Itu problemnya, kenapa itu disebar? Iya. Akhirnya saya tulis, orang-orang mikir saya sebel gara-gara heboh. Gara-gara saya mau si perempuan ini heboh. Oke. Padahal bukan. Iya. Bukan itu yang saya sebelin. Yang saya sebelin adalah kenapa harus disebar foto-foto itu. Keep it yourself aja udah, selesai. Dan kalau aku waktu itu sempat WA. ke Husein. Intinya kalau memang dari awal kita punya positioning di sana
dan kita punya aura itu, seperti Oktarin lah misalnya, kita punya aura itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kitanya udah punya komitmen di sana. Nah, kenapa akhirnya milih sama Oktarin, Sen? Karena tadi itu, karena Oktarin benar-benar cara mereka nge-approach aku itu benar-benar nggak, yuk bisnis bareng yuk, nggak yang gitu. Tapi benar-benar nyerahin semua yang aku punya. Jadi kayak, kira-kira kadang punya konsep apa? Aku bilang, aku punya konsep bunga lili. Oh, oke. Jadi aku benar-benar diberikan kebebasan mau ngapain aja. Mereka yang main di estetikanya. Oke. Mereka yang teknisnya ya? Iya, teknis dan estetikanya, wah itu dari mereka. Oke. Dimana aku sebenarnya gak kepikiran, iya ya gitu. Belum lagi aku belajar sama yang punya, itu sebebas itu kami ngobrolin ini. Aku pengennya begini, aku pengennya begini, aku pengennya begini. Aku mau konsepnya begini. Bahkan dia, ide apa lagi yang mau dikasih, ide apa lagi yang mau dikasih gitu. Padahal mereka secara bisnis udah jauh lebih kerennya. Dan emang itu yang dibutuhkan dalam kolaborasi bisnis dengan konten kreator ya. Jadi si konten kreator ini bukan hanya jadi market, bukan hanya jadi wadah, tapi memang harus produknya betul-betul merepresentasikan si konten kreator ini agar bisa diterima oleh followersnya. Dan itu yang dilakukan oleh Oktarin ke Kadam Siddiq dan akhirnya jadi Numair dan Arwalilia ini ya. Berarti karena approach-nya kalau kerja sama-sama Oktarin kan udah jutaan piece dia jual. Pertama kali di approach oleh dia itu ngerasa beban atau bangga? Bangga tentu sih. Kan? Bangga. Tapi jadi beban nggak, Sin? Wah, ini kalau satu-satunya produk Oktarin yang akhirnya nggak jalan di aku gimana? Beban banget. Masalahnya begini, aku insecure, mereka pede. Jadi ini kebantu banget sama teman-teman di Oktarin. Oktarin itu selalu pede dengan penjualan mereka. Kayak, enggak kok, bagus kok, kami yang mainin gini, kami yang mainin teknisnya, eksekusinya, kami yang main itu. Aku kayak, aku punya apa? Aku nggak merasa aku sebesar itu gitu. Jadi posisi Kadam tuh di mana sih? Satu hal kadang egonya naik ya, tapi kadang insecure. Nah itu, nggak tahu juga. Oke. Ya mungkin masih muda, labil ya. Masih labil ya. Masih nyari lah ya. Masih nyari. Berarti ketika itu ya udah beban itu tapi ya udah dijalani aja. Dijalani aja udah. Dan akhirnya sesuai target nggak sih? Sesuai target alhamdulillah. Sesuai target alhamdulillah. Bahkan lebih dari target. Lebih dari target ya. Karena kalau nggak salah aku waktu itu ngikutin targetnya 10.000 kan? Targetnya 10.000. Dan malah jadi 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat. 20.000 lebih ya. Iya. Udah ngelebihin target alhamdulillah. Oke. Titik temunya sama Oktarin apa berarti, Rin? Titik temunya, maksudnya kenapa akhirnya bisa kolaborasi klub gitu sama Oktarin? Jujur, ternyata yang paling mempengaruhi itu yang punya. Oh. Yang punya Oktarin, obrolan backstage di mana kita gak ngobrolin parfum, itu yang bikin aku makin oke. Ngobrolin apa? Kehidupan. Oh. Jadi buat brand yang mau approach Hussein, Anda sok ngobrolin kehidupan aja. Karena kalau cuman ngobrolin bisnis, aku dari dulu, teman-temanku semua, bahkan manajerku tahu bahwa aku bukan yang mata duitan. Bukan yang, bahkan ya semua kita terima gitu. Tujuan hidupku bukan duit. Kalau yang dilihat, aku bahkan selalu terbebani dengan kawan yang dari pagi sampai malam ngobrolin duit. Iya. Wah itu dia ngobrolin harta, aku sudah punya duit ini, aku begini, aku mau bangun begini, aku capek. Gak kuat. Akhirnya sama yang punya, kita obrolan backstage, ngobrolin tentang kehidupan, 10 tahun lagi mau ngapain, masa lalu pernah apa saja yang sudah disesali. Itu kayak, wah mantep sih, fix ini udah. Karena tahu bahwa next time, obrolanku ketika ngobrolin parfum, akan sangat baik. Iya. Karena men-treatment kehidupan aja dia udah dengan sebaik-baiknya. Men-treatment obrolan sehari-hari aja udah cocok gitu. Nah, gitu. Dan akhirnya betul-betul jadi kolaborasi ya? Betul-betul jadi kolaborasi. Kolaborasi artinya udah gak ada lagi hitung-hitungan bisnis, tapi ini jadi kerja bersama ya. Karena kelihatan banget effortnya Kadam, wah ke pabriknya begini dan begitu. Live sama Oktarin. Karena emang udah jatuh cinta sama kolaborasi dengan Oktarin ini. Jatuh cinta dengan kolaborasi ini. Dan akhirnya berarti Arwalilia sama Numair ini sekarang udah bisa beli di mana-mana? Sudah bisa dibeli di semua marketplace, bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli di TikTok Shop, which is Tokopedia, ya, bisa semua. Pokoknya dimanapun bisa. Ya.
Dan ini berarti akan terus ada. nih? Insya Allah akan terus ada. Terus ada? Akan terus ada. Atau akan ada kolaborasi lanjutan? We don't know. Oke. Kita nggak tahu. Kayaknya sih ada sih kalau setelah menikah ya. Insya Allah. Karena kalau setelah menikah kita biasanya BU sih. BU. BU-nya dari sekarang sih. Oh, BU-nya dari sekarang. Oke. Nah, Zen, kalau momen paling berkesannya, Zen, dalam proses develop sama Oktar ini apa? Momen paling berkesan, aku nggak tahu bahwa bisnis itu memang seribet itu. Yang akhirnya membuat aku mikir, sepertinya aku nggak cocok di bisnis. Oh. Justru di situ. Dan akhirnya ya kalau mau bisnis kolaborasi. Yes. Jadi gini, kemarin ketika aku dari dulu sudah ada rencana, aku mau bisnis A, bisnis B, bisnis C. Sendirian, aku sebagai tombak utama, aku yang modalin, udah ini semua pasti bisa berjalan begini. Kayak gambaran-gambaran bodoh itu ada. Iya. Setelah aku ngobrol sama yang punya, which is dia punya dulu adalah seorang talib. Talib. Seorang santri maksudnya? Santri. Oke. Ya, seorang santri. Aku bilang ke dia, kalau aku next time mau buka bisnis. Pertanyaan pertama dia, Dam, kalau emang mau buka bisnis, masih mau ngaji nggak? Pertanyaan dia. Masih mau ngaji apa enggak? Atau udah full Apa bisnis, full bisnis? dakwah di sana ya? Iya. Aku bilang, masih lah mau ngaji nih hidupku. Terus dia bilang, mau bisnis sukses atau cuman bisa hidup? Aku bilang, iya sukses lah. Nggak bisa. Antara ngajinya gagal atau bisnisnya gagal. Oh, nggak bisa digabungin? Menurut dia? Menurut dia mungkin untuk mau mulai sesuatu harus all in. Betul. Dan aku merasa keingat sama kalamnya Imam Ghazali. Ilmu itu kalau kamu kasih seluruhnya, dia akan memberikanmu sebagian. Kalau kamu kasih sebagian, dia gak bakal ngasih kamu apa-apa. Ilmu aja harus gitu kan. Iya. Akhirnya aku kayak mikir, wah sepertinya aku memang gak cocok untuk bisnis dari awal yang develop 1, 2, 3. Makanya next time, misal aku mau bisnis lagi, aku pasti akan pakai partner. Pasti kolaborasi ya? Pasti kolaborasi dengan partner khusus. Dan memang orang itu yang punya dedikasi baik dalam bisnis, apalagi dalam ilmu, itu memang harus mencurahkan segalanya untuk itu. Karena kalau enggak ya kita akan menjadi orang yang nanggung aja. Dan aku nggak bisa kompromi dengan waktu belajar, nggak bisa. Iya. Nggak bisa kompromi. Iya, karena orang tuh kalau udah cinta ilmu atau cinta bisnis, itu betul-betul akan menghabiskan waktu-waktunya untuk ilmu dan untuk bisnis sih. Alhamdulillah. Kalau cinta uang kita jauhi lah ya, sama kayak orang cinta perdebatan misalnya. Kalau dalam ilmu itu sesuatu yang kita jauhi. Tapi kalau ilmu dan bisnis itu bisa sangat kita cintai sebagai ibadah, karena bisnis juga of course, ibadah kita. Bagian dari ikhtiar ya. Bagian dari usaha kita. Nah, berarti ini ada produk bundling ya, Sin? Ada bundling, ada yang bundling, ada yang satuan. Oh, ada yang satuan, ada yang bundling. Iya. Kalau yang satuan bakalan dapetin tester, terus bakalan dapetin surat dengan tulisan yang sangat indah. Oh. Iya. Emang suka begitu ya? Iya. Kemarin saya dapat undangannya ada syair. Itu ditulis sendiri ya, Sin? Itu nukil kalam Imam Mutanabbi. Oh, terus lucunya di bawahnya ini terjemahin pakai ChatGPT aja. Iya. Kan? Iya. Mager nulisnya kayak. Iya. Sama pihak vendor undangannya, ini mau terjemahannya tulis aja kurung, cari aja ChatGPT gitu. Oke. Gitu. Itu gimmick-gimmicknya ya. Gimmick-gimmicknya. Terus ngirim undangannya juga gitu ke teman-temannya yang belum nikah. Iya. Dan istri, belum punya. Iya, begitu. Begitu ya. Terus ini juga ada suratnya? Ada surat. Bahasa Arab juga? Enggak, bahasa Indo. Oh, bahasa Tulisan Indonesia. terima kasih gitu aja. Pakai tangan? Iya, pakai tangan. Oke. Kemudian ada bundling yang bakalan dapetin dua-duanya. Ada vial namanya Presence of Lily. Dimana itu campuran dari dua-duanya. Ini kalau dicampur enak. Oke. Ini bisa dilayerin. Jadi, misal sekarang moodnya cuman pakai arwah, bisa. Moodnya cuma pakai numer aja, bisa. Enggak sih, aku udah bosen sama dua ini. Campur aja bisa. Iya, dan itu ada vial 5 milinya. Iya. Sekaligus dapat, ya itulah. Dan selalu kalau dicampur pasti akan ada experience yang selalu beda. Karena kan campurannya nggak selalu sama pasti kan? Yes. Karena semakin campurannya beda, komposisinya pasti aromanya juga pasti beda. Iya. Walaupun sama-sama enak. Walaupun sama-sama enak. Basicnya udah sama-sama enak ya. Jadi sekarang bisnis
kemudian nikah, ada lagi Sin Ada apa? yang ingin segera dijalankan. Yang ingin Nikah segera- udah nih, Iya. udah lagi, Iya. insya Allah. Kemudian bisnis juga alhamdulillah sama Oktarin. Iya. Ada lagi nggak? Ada lagi bisnis lagi habis ini. Oh, ada bisnis. Ada bisnis lagi bersama dengan partner tentu saja. Oke, terus kuliah Kuliah S2, S2. masih proses. Masih Udah proses. tesis? Belum. Lagi nyantai, sangat nyantai. Belum ngerjain tesis berarti? Belum, insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan. Tahun depan, iya. Jadi saya merasa hidup saya pace-nya terlalu cepat, kayak keburu-buru. Padahal gak dia ngejar gitu. Iya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, berasa dikejar sesuatu. Iya. Akhirnya S2, aku bilang kayak, sebenarnya satu tahun setengah kan bisa, atau 2 tahun bisa. Aku kayak, enggak sih, 3 tahun. 3 tahun. Dari awal aku bilang kayak, 3 3 tahun. tahun maksudnya non tesisnya itu. Itu belajarnya. Sudah dengan Oh, tesisnya. sudah dengan tesisnya. Iya, itu kayak Iya. sepengen nyantai itu. Oke. Aku dengan tesisnya 4 tahun. Oh, Karena dikasih waktu 4 tahun, Nggak kita boleh di sana. manfaatkan. Di Oh, di sana sana 3 nggak tahun. boleh? Di sana Oh, di 3 sana maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Tesis harus selesai. Harus selesai. Ini tahun kedua, Sin. Ini tak memasuki tahun kedua. Oh, memasuki tahun Iya. kedua. Berarti nanti setelah nikah akan pindah ke Malaysia? Enggak, iya akan hidup di sana ya sebagai student ya. Sebagai student. student. Sama istri Iya. juga, calon istri Iya. juga di sana. Habis Oke. itu, iya apakah ambil S3? Wallahualam, kita lihat masa depan. Itu tergantung Mas. Ada sih di sini, cuman nggak mau menyampaikan terlalu banyak. Takut Betul. beda nanti di clipping kok beda gitu. Iya, dan karena kalau S3 itu pasti pilihan yang tidak semudah S1 dan Yes. S2 karena proses disertasinya itu akan sangat panjang dan menguras energi dan pikiran karena harus riset ke sana kemari selama bertahun-tahun. Nah, Sen, ini aku malah lupa ngobrolin tentang kenapa parfum sih bisnisnya? Karena Ah. pendakwah. Gini, parfum itu, aku suka parfum. Suka sekali. Nggak bisa keluar rumah kecuali dengan parfum. Aku sebelum tidur kasurku selalu ku parfumin. Oh, Iya. iya. Kasur diparfumin? Iya. Tapi parfum kasur dong, Sen? Enggak parfum gini. Oh iya? Iya. Tapi bukan yang strong. Pasti cari yang Iya. kembang-kembangan gitu. Istriku suka parfumin kasur, tapi yang parfum kasur tuh ada tuh. Iya, ada. Iya. Tapi ini aku betul-betul parfum biasa aja. Biasanya aku dulu pakai yang cepat hilang gitu. Ya. cuman buat pengantar tidur Iya, aja. pengantar tidur aja. Karena aku suka meromantisasi banyak hal. Hmm. Aku belajar sendirian di kamar, pasti mandi, skincarean, pakai baju yang bersih. Karena ada jurnalnya, Bib. Oke. Ada jurnalnya, kalau orang lagi belajar atau melakukan sesuatu dengan, walaupun gak ada yang lihat, gak keluar rumah, dia Iya. lebih telaten dengan ininya, itu mempengaruhi cara dia belajar juga. Oke. Nah, jadi aku suka meromantisasi itu. Oke. Nah, parfum selain dari itu, aku suka bermain dengan filosofi Parfum. parfum. Suka banget. Oke. Saya suka itu. Apalagi orang Arab ya. Iya. Wah, orang Arab itu syair-syair Arab dulu itu bener-bener mainnya selalu di parfum. Antara itu punya syair bagaimana dia mengingat Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah, di mana dia menyatakan bahwa aroma Hijaz itu lebih dia nikmati daripada yang ada di genggamannya. Aladzu mimma hawathu yadi. Minal la'ali dari mutiara ataupun harta ataupun rembulan. Dunia lah pokoknya. Belum lagi datuknya Habib dulu, leluhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dulu pernah ada bahkan saking filosofinya parfum itu jadi perkumpulan sekutu Banu Abdi Manaf. Jadi Qusay, lalu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Ya, Qusay kakek keenamnya Rasulullah berarti. Itu punya 4 putra kan? Punya putra Abdu Manaf, Abdud Dar, Abdu Qusay atau bisa dilukis sebagai Abd saja. Sama satu ini adalah Abdul Uzza. Nah, Qusay itu adalah orang yang sangat dihargai oleh masyarakat Quraisy waktu itu. Dihargainya, diberikan penghormatan dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat. Jadi dulu orang berbangga dengan duit itu gak terlalu, tapi berbangga nomor satunya itu dengan berkhidmat. Khidmatnya pada 5. Ngurus makanan, makanan orang-orang Quraisy terutama pada musim haji, ngurus minuman, kemudian liwa, bendera perang, kemudian ngurus Ka'bah, sama satu ini Darun Nadwah, tempat musyawarah orang Quraisy waktu itu. Saking sayangnya Qusay dengan anaknya yang paling besar,
tapi paling lemah, paling nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Namanya adalah Abdud Dar. Karena ngelihat anak-anaknya yang 3 yang lain itu bisa hidup sendiri, dia ngasih 5 tanggung jawab ini kepada Abdud Dar. Dan dari Abdud Dar dilanjutkan kepada keturunannya. Problemnya adalah setelah beberapa tahun kemudian, cucu-cucunya Abdud Dar, cucu-cucunya Abdul Manaf, ini nggak terima. Ngelihat kenapa yang ngurusin semua ini cuman Abdud Dar saja, keturunan Abdud Dar. Kami juga pengen ngurus. Akhirnya terjadi pergejolakan perang, hampir perang waktu itu antara keturunan Abdud Dar dengan Abdul Manaf, datuknya Rasulullah. Akhirnya terjadi persekutuan. Abdud Dar ngambil sekutu dari siapa? Ada 5, akhirnya 5 dari sekutu itu. Dari Abdul Manaf ngambil 5 juga. Zuhrah, Banu Zuhrah, Banu Asad, Banu Taim. Satu lagi saya lupa. Mereka itu bibinya Rasulullah yang bernama Atikah ibnatu Abdul Muttalib itu ngambil parfum, wangian. Kalau mau bersekutu dengan kami, masukkan tangan kalian ke parfum ini. Jadi dimasukin tangannya ke parfum. Akhirnya dari wangi itu kemudian ada filosofis yang pakai parfum itu bagian dari golongan Abdul Manaf. Sekutunya. Iya, jadi sangat filosofis sekali memang parfum ini. Nggak bisa dianggap gitu aja. Betul. Dan emang persekutuan dan perseteruan di dunia ini ya gak keluar dari garis keturunan itu akhirnya kan antara Bani Umayyah, seterusnya dan kemudian sampai akhirnya Imam Mahdi dan Dajjal di akhir. Gak keluar dari garis keturunan itu. Dan sebenarnya sesuatu yang kalau aku sukanya, Rin, malah sebaliknya. Apa itu? Bahwa begitu juga ya. Karena kalau parfum itu sebagai simbol pride, simbol kemuliaan, simbol ketinggian, dan lain-lain yang luhur. Karena itu kemudian Allah itu menguji sebagai salah satu ujian tertinggi seorang manusia. Itu adalah dengan bau mulut ketika berpuasa. Yes. Makanya aku selalu bilang, kalau dibilang soalim sama orang, tenang aja, karena itu emang cara Allah mengangkat derajat kita. Ketika mendekat kepada Allah dengan puasa, kita dibikin bau mulut. Bikin bau mulutnya. Tapi Allah bilang, wangi lo mulut saya itu. Iya. Jadi udah, jangan mikirin apa kata orang, tapi apa kata Allah. Gitu. Yes, benar. Jadi itu nggak keluar juga dari filosofi parfum itu sendiri ya. Dan pakai parfum bisa juga bagian dari ibadah. Rasulullah suka pakai parfum. Nah, mungkin ada sebagian yang bilang, justru kalau ibadah jangan pakai parfum. Kenapa itu? Karena alkohol. Khilaf. Oke. Khilaf. Jadi gimana kalau oktarin? Ini ada alkoholnya. Oke. Ini ada alkoholnya. Kalau mau mengacu kepada fikih, ada pendapat ulama yang mengharamkan ada alkoholnya, ada pendapat ulama yang memperbolehkan ada alkoholnya. Habib tahulah itu. Oke. Berarti kalau ikut yang memperbolehkan, gas, silahkan. Tapi kami nggak yang memaksa. pasti secara mutlak di luar sholat ini udah bisa jadi ibadah lah ya. Karena bikin orang nyaman dengan kita. Tapi kalau ada alkoholnya, kalau memang ada ulama yang nggak memperbolehkan, kami nggak mau maksa. Iya, karena najisnya ya. Karena nggak bisa dipaksa. Fikih, ya kamu dengan ijtihadmu, aku dengan ijtihadku. Ya, gitu. Lana amaluna walakum a'malukum. Kamu dengan kamu, aku dengan... Guru saya aja beda-beda. Ada guru yang memperbolehkan, yang nggak mau blas. Iya. Ada guru yang nerima-nerima aja. Nerima-nerima aja. Nah, Sin, juga tadi ini aku pengen banget masih ngobrol soal tadi. Kita tuh kadang menandai orang itu dengan wanginya. Iya. Iya enggak? Menandai orang. Bukan orang aja sih, tapi segala hal kadang kita itu tandain dengan wanginya gitu. Sehingga kita pengen wangi itu yang mengenang khas dengan kita. Dan tadi Husein udah cerita bahwa ini betul-betul ya wanginya Kadam Siddiq kan yang diberikan. Nah, kalau bicara yang lebih jauh, kenangannya apa sih dengan wangi? Ada kenangan nggak yang terngiang-ngiang dengan wangi? Ada banyak sekali. Pertama, wangi aku masuk rumah yang ditempati sama Abuya Umi. Rumah kelahiran berarti? Bukan, kelahiranku kan di Mekah. Oh, ini rumah yang di Madura? Yang di Madura. Oh. Jadi kalau habis dari luar, masuk ke dalam rumah, itu udah khas. Itu udah kayak apa ya, gak bisa diungkapin. Jadi kalau aku andai kata nyium aroma itu di luar, aku langsung tahu kayaknya Abuya Umi udah ada di sini gitu. Dan apa,
Dan itu bisa jadi tantangan ya. Iya, kenapa? Ya, kalau semoga panjang umur Amin tapi ya orang tua amin ya kita, Rob, tapi amin. ketika orang tua kita gak ada itu, Aduh, itu jadi iya. jadi tantangan. Itu jadi banget. tantangan sekali. Itu wangi yang selalu kita rindukan saat ini, tapi wangi yang selalu kita hindari kelak itu. Itu ketakutan terbesar. Iya. Tapi gimana caranya hati ikhlas? Iya. Itu kayak saya dari kemarin membayangkan banyak hal. Orang tua sempat sakit kan? Oh. Wah, itu overthinkingnya kayak. Wah, itu kayak. Iya. Tapi saya mikir kayak terserah Allah udah. Iya. Dan aku suka sama konten-kontennya Kadam Siddiq karena mengingatkan dua hal yang sekarang menjadi krisis eksistensial di kalangan seumurannya Kadam Siddiq, yaitu pertama relasi dengan orang tua yang seringkali buruk dan toksik. Iya. Dan yang kedua adalah kecintaan kepada ilmu yang Iya. sekarang mulai hilang. Jadi menariknya Kadam itu ketika bikin konten bukan hanya menyebarkan apa yang dia dapat dari ilmu, tapi proses dia dapat ilmu. Proses dia dapat ilmu ini lebih penting menurut aku daripada ilmunya itu sendiri. Karena dengan begitu kita kayak ngasih pancing bukan ngasih ikan. Memang itu. Jadi itu bagian dari project panjang. Project itu panjang. memang dipikirkan. Aku setiap bikin story. Jadi gini, Bib. Dulu di awal-awal, Bib, aku biasanya ngajak orang untuk baca. Oke. Aku ngajak, kalian tuh harus baca, kalian harus baca. Orang tuh salfok, jadi gak fokus sama pesannya. Masa aku ngajak orang baca, guys, ayo guys baca. Komennya ganteng banget gitu. Iya. Kan gak nyambung gitu. Iya. Ih, salfok sama yang belakang. Apa yang belakang? Nggak tahu di belakang ada sesuatu. Oh gitu. Kirain buku justru gitu. Padahal aku lagi ngajak orang untuk baca. Cuman ya namanya orang gabut ya. Aku kan ada kajian, ada waktu belajar sendiri. Itu biasanya aku gabut bikin story-story aja. Itu tiba-tiba banyak banget masuk DM atau orang-orang yang nge-tag aku ke-trigger lihat Kadam. Gara-gara sering lihat Kadam, aku Baca buku. jadi baca buku. Ternyata orang itu kalau diajak baca buku, males. Tapi kalau aku nampakin, aku sekarang lagi belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Oke. Aku sekarang lagi ada daurah misalnya. Lagi ada daurah. Daurah itu kayak kuliah Kajian lah ya. Kajian kuliah selama beberapa kelas gitu. Aku tunjukin. Itu justru men-trigger orang lebih banyak untuk membaca dan belajar dibandingkan aku ngajak mereka belajar. Makanya aku storyin tuh. Aku belajar, aku storyin. Aku misal begadang karena mau baca, aku storyin. Itu memang disengajain banget. Iya. Disengajain banget. Iya. Itu menurut aku salah satu hikmah dari salah satu ayat in tubdus shadaqati fa ni'mah ya. Kalau kamu mempertontonkan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu ya boleh aja untuk memotivasi, men-trigger orang lain buat ikut juga ya. Nah, kenangan apa lagi Sin? Wangi rumah. Wangi rumah. Kemudian aku dulu punya guru bahasa Inggris. Oh, wanginya khas juga. Wanginya khas. Guru apa nih? SD, SMP, SMA? Guru MTS. Oh, MTS. Guru MTS. Wanginya khas tuh. Khas banget. Khas banget. Jangan-jangan dulu dia udah kerja sama Oktarin. Mungkin ya. Makasih Zen ya. Terima kasih banyak Habibana. Terima kasih. Nanti aku minta Oktarinnya. Minta Oktarin jangan Iya dong. dong. Oh enggak. Parfum Oktarin. Parfum Oktarin. Ya, jokesnya ya.